Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Kembali lagi dengan kakak. Pada hari ini kita akan mempelajari perbandingan trigonometri suatu sudut berelasi atau lanjutan materi di pertemuan sebelumnya. Kita langsung saja. Yang pertama itu, yang ini. Perhatikan rumus hubungan setiap kuadran jika diketahui sudut alfa pada kuadran 1 sampai ke 4. Kemarin kan kakak tidak sempat jelaskan yang kuadran pertama, yang kuadran kedua, 3, 4. Jadi yang kakak jelaskan itu hanya kuadran pertama saja. Jadi yang sekarang kita akan mempelajari di kuadran kedua, ketiga, dan keempat. Kuadran kedua itu seperti begini. 90 derajat tambah alfa, 180 derajat kurang alfa. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan nanti. Jadi untuk ini kalian bisa gambar. Setelah video ini dibagikan, kalian bisa gambar. Kalian juga bisa pahami sedikit tentang ternyata yang ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4. Posisinya ya, maksud kakak itu posisinya. Posisi kuadran 1 di sini, posisi kuadran 2 di sini, dan posisi kuadran 3 di sini, dan posisi kuadran 4 di sini. Ini adalah penjelasan dari gambar ini. Untuk kuadran kedua, dari gambar di atas kita peroleh hubungan kuadrannya. Nah, di sini kita dapat menyelesaikan ketika ada soal seumpama sin 65 derajat. Bukan 65. Sin 115 derajat. Kalau kita bisa kalau kita mendapatkan soal seperti itu, kita bisa menggunakan dengan dua cara. Kita bisa pakai cara serat yang ini. Kita juga bisa pakai cara yang ini. Nah, kalau dia pakai cara yang pertama ini, dia itu sin 90 derajat tambah alfa sama dengan cos alfa. Dia positif. Nah, kalau dia cos 90 derajat tambah alfa sama dengan negatif sin alfa. Intinya kalau dia sin dia cos, kalau dia cos dia sin, kalau dia tan dia cot. Tapi untuk kuadran kedua, untuk 90 derajat, sin sama cot tangannya itu negatif. Jadi tidak semuanya positif. Kalau dia semuanya positif berarti dia di kuadran pertama. Tapi kalau dia dua saja yang negatif berarti dia di kuadran kedua. Cuma sin dan kotangannya saja negatif. Untuk cara yang kedua, sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Sinnya itu tidak negatif, cosnya saja yang negatif dan tannya negatif. Tapi kalau dia sin berarti dia sin. Kalau dia cos berarti dia cos. Kalau dia tan berarti dia tan. Ini yang cara kedua. Ini yang cara kedua. Kalau cara kedua dia itu menggunakan 180 derajat terus dia dikurangkan, bukan dijumlahkan. Kan kalau dia kan cara pertama dia itu dijumlahkan. Nah, tapi kalau dia cara kedua dia itu dikurangkan. Dan sinnya kalau dia di sini sin berarti hasilnya juga sin. Kalau dia cos berarti hasilnya juga cos, dan dia menggunakan 180 derajat dan dia juga dikurangkan. Untuk kuadran ketiga, untuk cara yang pertamanya itu sin 180 derajat tetap ditambah ya. Untuk cara pertamanya itu dia tetap ditambah, dia selalu ditambah kalau dia cara pertamanya, dan hasilnya dia akan menjadi negatif sin alfa. Untuk di kuadran keempat atau kuadran yang terakhir, perhatikan rumus setiap kuadran jika diketahui sudut alfa pada kuadran keempat ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau dia cara pertama dia itu menggunakan plus, cara keduanya menggunakan kurang. Kalau dia cara pertama, kalau dia sin dia cos, kalau dia cos dia sin, kalau dia tan dia cot. Tapi ini tuh tidak selamanya ya kalau dia cara pertama ya, karena biasa tak balik-balik. Biasa juga cara yang kedua ini bisa jadi cara kedua, tapi dia itu negatif. Dan 270-nya juga berganti. Nah, kalau di kuadran keempat, cara pertamanya itu sin 270 tambah alfa negatif cos alfa.
Kalau dia kode keempat ya. Kalau dia sin dia cos cara pertamanya. Tapi dia menggunakan 270 terus plus tambah bukan kurang. Nah, untuk cara keduanya dia itu sama. Kalau dia sin berarti dia sin. Tapi yang negatif itu sin dan tan. Tapi kalau di cara pertamanya yang negatif itu adalah cos dan cot. Catat baik-baik, ingat baik-baik, dan nonton video ini. Kakak itu berharap kalian nonton video ini supaya kalian mengerti gitu loh. Bukan pada hari ini saja kalian nonton, di rumah kalian juga bisa nonton. Karena yang kalian pegang pada malam hari pasti tentunya HP. Kakak nggak yakin kalian pegang buku. Kalian buka buku karena zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu pasti lebih dominan ke perhatian ke HP-nya daripada ke bukunya. Kecuali orang yang betul-betul mau belajar ya. Kecuali orang yang suka sekali belajar. Kecuali orang yang belajar terus setiap malam. Dan kalau yang siswa yang malas, kalian bisa nonton video ini lewat HP kalian. Jadi kalian akan mengerti walaupun kalian nggak bawa HP kemana, nggak bawa buku kemana-mana. Ketika kalian membawa HP, kalian bisa belajar di manapun kalian mau kan? Oke, jadi kakak harap belajar baik-baik karena ini juga mempermudah kalian untuk belajar. Jadi alhamdulillah kalau kalian mengerti, dan kakak juga akan merasa senang kalau kalian mengerti. Oke, lanjut. Sudut lebih besar dari 360. Oke, kalau dia sudutnya lebih besar dari 360. Nah, oke. Nah, kalau dia lebih besar dari 360, kalau dia sin, yaitu tetap sin. Kalau dia cos, yaitu berubah jadi cos, tetap cos. Kalau dia tan, yaitu tetap jadi tan. Nah, dan itu plus dan 360. Nah, oke. Saya kasih contoh soal 1. Dengar baik-baik, nah dengar baik-baik. Ini saya tidak tuliskan di PowerPoint ini karena ini udah langsung terlintas di pikiran saya. Ketika soalnya 390 derajat, sin 390 derajat. Oke, berarti 390 derajat dikurangkan dengan 360 derajat itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 30 derajat. Berarti 30 derajat dimasukkan di alfa di sini. 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Oke? Oke ya, saya harap kalian mengerti. Ini sangat gampang. Ketika ada sudut 370, berarti 370 ini dikurangkan dengan 360. Nah, hasilnya kita masukkan di sini di nilai A. Berarti dia itu hasilnya sin 10 derajat. Tapi kalau dia sin itu tetap sin. Dia cos tetap cos, dia tan tetap tan. Tidak berubah-ubah kalau dia 360. Oke, seperti catatan yang di bawah sini, perhatikan. Jika dia menggunakan 90 plus minus atau 270 plus minus, maka trigonometrinya berubah, yaitu sin jadi cos. Ini nih, sin jadi cos, cos jadi sin, tan jadi cot, sekan jadi kosekan, kesekan jadi sek. Ketika dia 90 derajat dan 270 derajat. Nah, beda lagi kalau dia 180 derajat dan 360 derajat. Seperti ini nih, 260 derajat. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke, baik. Untuk adik-adik yang sudah mengerti di pertemuan sebelumnya, pasti kalian sudah mengerti dengan pertemuan sekarang ini. Karena penjelasannya ada yang mirip dan ada juga yang penambahan atau cara pertama, cara kedua. Pasti kalian belum tahu kan, karena pertemuan sebelumnya tidak menjelaskan cara pertama, cara kedua, cuma dijelaskan satu cara saja. Jadi di sini kita bisa menggunakan cara pertama dan cara kedua. Oke, untuk soal pertama, tentukan nilai perbandingan trigonometri. Dari bentuk soalnya saja kita sudah diarahkan untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri. Berarti kita harus tentukan kayak contoh sin 30 derajat itu berapa? Seper 2 akar 3. Berarti di sini kita membutuhkan tabel sudut istimewa. Nah, karena kakak sudah kasih tugas untuk adik-adik, kalian bisa gunakan hal itu. Oke, lanjut. Sin 120 derajat. Nah, karena
karena dia berada lebih dari 90 derajat, kurang dari 180 derajat, berarti dia di kuadran kedua. Karena dia kurang dari 180 derajat dan lebih dari 90 derajat. Ingatnya kalau dia lebih dari 90 derajat dan dia kurang dari 180 derajat, berarti dia di kuadran kedua. Oke, karena dia di sini menggunakan dua cara. Cara pertama itu sin 120 derajat sama dengan sin 90 ditambah 30 derajat. Kenapa 30 derajat? Karena 120 derajat dikurangkan dengan 90 derajat sama dengan 30 derajat. Sehingga hasilnya adalah cos 30 derajat. Kenapa cos? Karena dia itu menggunakan 90. Sin berubah jadi cos. Oke? Misalnya oke ya. Sama dengan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Oke, untuk cara kedua. Sin 120 derajat sama dengan sin 180 dikurang 60. 180 ini dikurangkan dengan 120 sama dengan 60. Berarti hasilnya adalah sin 60 derajat. Karena dia 180 berarti tandanya tidak berubah atau trigonometrinya tidak berubah, dia tetap. Sama dengan 1/2 akar 3. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.